Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sifat gereja. Empat sifat gereja kan ada empat. Satu, kudus, katolik, apostolik, atau bisa disingkat SAKU kata. Satu, kudus, katolik, apostolik. Nah, seperti apa sih gereja yang satu itu? Saya akan mencoba menjelaskan pada video ini. Oleh karena itu, silakan simak baik-baik dan let's check this out. Intisari dari sifat gereja yang satu mau menekankan bahwa Tuhan Yesus hadir dalam diri umatnya dan menjadikan kita yang telah dibaptis dalam gereja Katolik menjadi satu dalam komunitas yang hierarkis atau bertingkat dengan pelbagai keberagaman latar belakang setiap orangnya. Nah, dari sini kita akan breakdown intisari menjadi 4 bagian besar, mulai dari tema, subtema persatukan oleh Allah, hingga membandingkan kesatuan gereja Katolik dengan konsep kesatuan dari agama lain. Selanjutnya, dipersatukan oleh Allah. Nah, maksudnya apa sih? Nah, setelah seseorang dibaptis, kita itu dipisahkan dari orang-orang yang belum percaya kepadanya, antara kita yang beriman akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan mereka yang belum meyakini secara penuh bahwa Yesuslah adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sungguh-sungguh menghapus dosa umat manusia dan ada untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, setelah kita dibaptis, kita menjadi satu dalam komunitas gereja Katolik ini, kan kita juga melakukan berbagai peribadatan, misa, doa bersama yang kita lakukan dalam gereja kah, pertemuan lingkungan dan lain sebagainya. Dari situ ya kita juga pun sebenarnya dipersatukan juga oleh Allah, karena Allah pun pernah bersabda, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Melalui berbagai doa bersama pun ya kita bukan hanya benar-benar berkumpul sebagai suatu korps, satu tubuh dalam komunitas gereja Katolik, tapi dari satu tubuh ini ada juga Tuhan yang ikut andil dalam perkumpulan dalam satu komunitas ini, yang juga menghidupi kita gereja Katolik ini. Jadi memang Tuhan itu tidak meninggalkan kita gereja Katolik, tidak akan meninggalkan kita, sebab Dia pun juga ada bersama kita dan tidak akan meninggalkan kita, karena memang Dia pun telah menjanjikan dalam sabdanya. Nah, kemudian terkait dengan subtema dipersatukan oleh Allah ini, kita juga ya bisa mengatakan bahwa pada akhirnya ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan ini adalah ya Yesus Kristus itu ya ibarat sebagai kepala dari tubuh gereja Katolik, dan kita itu adalah tubuhnya. Kita menjadi satu tubuh dalam bersama Yesus, menjadi satu antara kepala hingga tubuh bagian ke bawahnya. Tapi ya kesatuan ini ibarat ini kepala, ini anggota tubuh lainnya, bukan kesatuan yang asimilasi yang melebur benar-benar menjadi satu dengan disebut yang gereja, tapi ya kesatuan ini ya kesatuan yang gak terpisah, kesatuan yang mepet, yang saling menempel, gak terpisah. Gak mungkin bahwa gereja ini menjadi Tuhan gitu kan, bercampur menjadi Allah dengan segala percampurannya dengan Tuhan Yesus, nggak mungkin. Tapi ya yang tepat bisa dikatakan ya ini menempel begini, Tuhan ada di atas, kita gereja ada di bawahnya, jadi nggak akan lepas, dan Tuhan pun akan selalu menyertai kita, menempel gitu. Ini ya yang dimaksud dengan satu tubuh, kita bersatu tapi tidak bercampur, tapi menempel begitu loh. Bisa dilihat juga dalam tabel yang telah saya gambarkan. Ya, tubuh manusia itu kan ya pertama-tama tersusun secara bertingkat mulai dari kepala hingga kaki. Sama gereja Katolik itu pun ya memiliki konsep hierarki, mulai dari Tuhan Allah sendiri yang adalah kepala, baru di bawahnya adalah paus yang senantiasa mendapatkan wahyu-wahyu dan ilham-ilham, tuntunan-tuntunan untuk mengembalakan umat, hingga umat awam itu sendiri yang berada di bawah segitiga hierarki ini. Dalam tubuh manusia pun juga terdapat kepala, atau lebih tepatnya otak, yang menjadi pusat koordinasi dari seluruh organ tubuh kita ini kan, untuk memerintahkan tangan dan kaki bergerak, jantung dan lain sebagainya. Sama dalam gereja Katolik pun koordinasi juga lebih
tepatnya dijalankan secara nyata oleh paus dan para uskupnya untuk bisa menjalankan gereja Katolik yang satu ini sesuai dengan ajaran Tuhan yang menginspirasi manusia. Nah, persamaan yang paling konkret dari ilustrasi tubuh manusia dan gereja Katolik ini adalah setiap organ itu saling membutuhkan satu sama lain dan sulit berjalan sendiri. Tidak mungkin kepala bisa berpindah tempat tanpa adanya kaki. Tidak mungkin mulut itu bisa makan tanpa adanya tangan, kecuali memang ya manusia itu anjing, kecuali dia itu anjing gitu, atau hewan lain sebagainya. Sama dalam gereja Katolik pun ya tidak mungkin paus mau dengan uskup-uskupnya itu bisa menjalankan fungsi pelayanan penggembalaannya tanpa bantuan umat awam yang memang memahami seluk-beluk dunia kerja, dunia ekonomi dan lain sebagainya. Dan tidak mungkin juga pelayanan itu tanpa ada dukungan finansial dari umat awam, seperti itu. Selanjutnya, kesatuan dengan hierarki yang melayani umat. Nah, konsep kesatuan dalam gereja Katolik ini juga yang hierarkis ini ya itu juga ada sejak zaman Yesus. Bisa dilihat pada ilustrasi, pada gambar tiga segitiga ini ya. Pertama-tama ya sejak zaman Yesus pun sudah ada konsep hierarki segitiga. Yesus sebagai kepala kelompok ke-12 rasul dengan Petrus menjadi wakilnya. Soalnya memang kok bisa sih Petrus jadi wakil? Soalnya memang dikatakan ya kunci kerajaan surga akan kuberikan kepadamu, di atas batu karang yang kudirikan jemaatku. Itu menjadi bukti-bukti clue bahwa ya Petrus lah yang akan menjadi penerus Yesus yang memimpin kelompok ke-12 rasul ini. Lalu juga di bawahnya ke-12 rasul ada 70 rasul yang mungkin jarang muncul dalam kitab suci, ya kan? Dan seterusnya. Nah, konsep ini juga tetap bertahan sampai dengan zaman gereja perdana. Setelah Yesus naik ke surga, Petrus tetap menjadi kepala pusat komunitas dengan rasul-rasul lain dan kelompok pewarta ajaran Yesus lainnya dan sebagainya. Terus juga ya sampai dengan saat ini pun Petrus, kepemimpinan Petrus diteruskan oleh para paus hingga hari ini kita memiliki penerus Petrus yang ke-260-an yang bernama Paus Fransiskus yang memiliki pengikut-pengikut, memiliki bawahan atau rekan-rekan pewartanya seperti para uskup, para imam atau romo, hingga umat awam sendiri. Yesus Kristus ya saya beri warna krem itu karena memang dia selalu menginspirasi, selalu menuntun dan memimpin kita melalui setiap tuntunan wahyunya, melalui suara-suaranya yang tampak tidak nyata tapi selalu ada begitu. Selanjutnya, nah, hal yang perlu kita camkan kalau misalnya untuk memahami konsep kesatuan gereja Katolik yang hierarkis itu, ya konsep kesatuan yang hierarkis ini tidak sama atau bahkan tidak bisa kita bayangkan seperti kepemimpinan politik atau pemerintahan yang otoriter begitu ya, misalnya kayak North Korea atau ya negara-negara komunis bahwa pemimpin ini memiliki kekuasaan absolut. Bukan begitu. Justru ya dalam gereja Katolik itu ya semakin tinggi posisi seseorang dalam hierarki, semakin besar tanggung jawabnya atas umat. Yang ditekankan adalah tanggung jawab pelayanan rohani. Nah, begitu. Penekanannya ada hierarki ini ada untuk melayani umat, mulai dari para romo, frater dan sebagainya hingga paus sendiri pun ada untuk melayani kebutuhan rohani umat, bukan untuk nyuruh-nyuruh kamu ngangkat ini, kamu harus bayar pajak segini, kamu harus bayar kolektif segini, bukan begitu. Fungsi pertama-tama untuk melayani kebutuhan rohani umat ini merasa kegelisahan, merasa jauh dari Tuhan yang harus dipenuhi hasratnya begitu. Nah, hal ini juga selaras dengan ajaran Tuhan Yesus sendiri bahwa Ia mengatakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, dalam gereja Katolik yang terbesar yang memiliki posisi tertinggi di hierarki adalah paus. Ya, dia yang terbesar di antara kita. Nah, tapi dia memiliki tanggung jawab terbesar. Makanya bisa dilihat ada dua segitiga. Ada segitiga yang makin ke atas makin mengkerucut, dan ada yang segitiga yang terbalik.
Artinya bahwa semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar segitiga kanan, semakin besar tanggung jawab seseorang, khususnya tanggung jawab pelayanan rohaninya. Semakin tinggi posisi orang, khususnya paus, ya semakin besar tanggung jawabnya baik paus maupun uskup, terutama untuk pelayanan kebutuhan spiritual umat. Selanjutnya, nah ini juga penting nih, kesatuan dalam gereja Katolik itu ya kesatuan yang mengakomodasi atau menerima berbagai keberagaman, bukan mengedepankan sifat keseragaman. Kembali lagi, setelah seseorang dibaptis, seseorang kan menjadi bagian dari anggota gereja Katolik yang mengimani Yesus, diterima dalam komunitas ini sebagai satu saudara. Ya, satu saudara itu gimana sih? Ya seperti saudara Anda dan seperti Anda dengan saudara-saudara Anda, ya saling menolong, berempati, berkumpul, berbela rasa, dan lain sebagainya. Pokoknya untuk contoh biblisnya bisa kita temukan dalam kitab suci yang mengangkat sifat-sifat atau ya perilaku hidup yang diangkat oleh jemaat perdana. Nah, kesatuan ini bukan keseragaman. Sekali lagi penting ditanamkan bahwa ya kesatuan dalam gereja Katolik yang hierarkis ini nggak ada tuh yang namanya mengedepankan sifat pemisahan antara kelompok etnis A dengan etnis B, etnis Batak dengan etnis Ambon, orang Papua dengan orang Flores, orang kaya, orang miskin, orang Kejompongan dengan orang Cilincing. Nggak ada tuh pemisahan dalam gereja Katolik. Misalnya ya gereja Katolik orang kaya, gereja Katolik orang Menteng, gereja Katolik orang Cilincing, gereja Katolik Batak, gereja Katolik Ambon. Nah, pengelompokan itu tuh nggak ada dalam gereja Katolik. Sekurang-kurangnya adanya tuh ya misalnya misa bahasa Batak, misa bahasa Jawa, misa bahasa Tionghoa, adanya begitu. Tapi ya itu pun adalah bukan berarti kelompok-kelompok yang mengadakan misa itu pengen memisahkan diri, membuat suatu kelompok eksklusif yang gak menerima perbedaan. Itu justru ya salah satu bentuk variasi peribadatan dalam gereja Katolik. Nah, yang mau ditekankan sebenarnya dari berbagai bentuk perbedaan etnis, kelompok etnis yang mengadakan misa itu ya mau menegaskan bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk beribadat dalam gereja. Baik orang Batak yang ingin mengadakan misa orang Batak, orang miskin pemulung bisa ikut misa di dalam gereja bersama orang kaya. Semua itu pokoknya semua orang punya kesempatan kok untuk ikut dalam gereja Katolik. Nggak ada gereja Katolik khusus hanya untuk orang kaya, gereja Katolik khusus hanya orang Batak, nggak ada. Nah, justru dengan berbagai variasi latar belakang ini, ya gereja Katolik, dalam gereja Katolik itu akan ya bisa dikatakan saling melengkapi dan memperkaya penghayatan iman kelompok masing-masing. Misalnya orang Jawa juga akan melihat, oh jadi gini tuh kalau cara orang Batak berdoa dalam bahasa Batak, mengadakan misa dalam bahasa Batak, mereka menyebut Tuhan dengan kata Debata. Terus juga misalnya orang Flores melihat orang Jawa misa, jadi begini kalau bisa bahasa Jawa menggunakan musik keroncong, menarik. Bagaimana menghadirkan konsep atau ide-ide atau sarana-sarana peribadatan dengan budaya masing-masing dan bisa menginformasikan, menambah wawasan pada orang-orang yang bukan dari etnisnya. Jadi gereja Katolik itu ya menerima segala perbedaan untuk ya bisa satu dalam gereja Katolik ini. Ya bisa kita ambil contoh juga dari ilustrasi gambar ceruk yang ada saya tampilkan, bahwa ya ceruk yang seragam yang bagian atas seolah-olah memang indah tampilannya, tapi coba dibandingkan dengan bawahnya yang lebih colorful itu, mulai dari berbagai ragam bentuk, ragam warna, ragam ketebalan, semuanya berusaha menampilkan keindahan dalam kesatuan itu.
dalam satu kelompok itu semuanya yang di bagian gambar bawah itu semua berusaha memberikan warna masing-masing, memberikan keindahan dengan cara masing-masing, meskipun dalam ketidaksempurnaannya, dalam perbedaannya, begitu loh. Jadi ya prinsipnya bineka tunggal ika sih kalau gereja Katolik ini, kalau dalam bahasa kita di negara kita ini, menerima segala perbedaan, bersatu, dan hidup rukun, damai, saling melengkapi dan memperkaya. Ya, untuk yang poin terakhir ini, yang membandingkan kesatuan gereja Katolik dengan agama lain, saya rasa ini hanya poin tambahan yang bisa diterapkan kalau misalnya kita berhadapan dengan umat keyakinan lain, khususnya Islam dengan Protestan. Bahwa kita tahu kalau kesatuan dalam gereja Katolik itu ya bersifat hierarkis, dipimpin oleh seorang paus. Ya, paus itu sebagai gembala dan guru rohani tertinggi yang memiliki kualitas-kualitas kerohanian jauh daripada umat awam, jauh daripada para rohaniwan yang karena dia sendiri ya terpilih sebagai penerus Santo Petrus. Nah, sementara di Islam yang saya baca-baca dikatakan bahwa mereka semua itu memiliki kesetaraan dalam posisi secara kodrat manusia gitu loh. Gak ada yang namanya lebih tinggi martabatnya karena memperoleh imamat atau memperoleh tabisan dan lain sebagainya. Nah, pernah juga ada kekilafahan, konsep kekilafahan dalam Islam, tapi kekilafahan ini tuh ya kekilafahan, misalnya kekilafahan Turki Ottoman itu ya fungsinya beda dengan kepausan, dengan paus atau negara Vatikan, bahwa dia fungsinya tuh ya menjalankan fungsi politis ya, untuk menjaga persatuan umat atau umat-umat Islam dan penerapan hukum negara Islam. Konsep ini bisa kita temukan di kota istimewa Aceh tuh ya, yang memang mereka menjalankan syarat-syarat Islam dan penerapan hukum Islam. Itu contoh-contoh kalau untuk bagaimana suatu daerah atau kelompok yang menjalankan hukum negara Islam. Terus juga kalau di Protestan ya saya melihat atau membaca-baca juga ada semacam mirip-mirip konsep hierarki yang beda-beda untuk setiap gereja-gerejanya. Entah GPIB, AKBP dan lain sebagainya itu memiliki konsep hierarki yang rasanya sekilas tidak sama gitu loh. Ada contoh yang bisa teman-teman atau Anda sekalian bisa cari lebih jauh adalah konsep persekutuan sinodal. Ini ya contoh gereja di Jerman sih ya, gereja di Jerman. Itu saya rasa hampir mirip dengan hierarki kepausan kita gereja Katolik. Cuma mungkin nanti bisa itu tuh ya skalanya tidak skala internasional seluas gereja Katolik. Bisa dikatakan internasional, tapi ada berbagai keterbatasan yang tidak bisa sekilas tidak bisa disamaratakan dengan konsep hierarki di gereja Katolik. Terus juga yang terakhir ya tafsiran kitab suci ini, bahwa karena gereja Katolik kita satu, benar-benar satu tubuh dan satu jalan, satu tuntunan, itu memiliki semacam satu buku atau bisa dikatakan memiliki satu panduan tetap dan tegas dan agak kaku terkait dengan penafsiran kitab suci supaya menghindari sesat tafsir. Itu bahwa kalau misalnya dikatakan Maria itu tetap perawan meski melahirkan Yesus, ya dia tetap perawan, nggak boleh ditafsirkan tafsiran lain yang menyimpan dari tradisi gereja Katolik yang satu ini. Terus juga kalau dibandingkan dengan Islam dan Protestan, kecenderungannya adalah memiliki bentuk-bentuk kebebasan tafsir dalam komunitasnya, tapi tetap harus mempertimbangkan masukan-masukan dari para cendekiawan. Misalnya kalau di Islam ada kelompok ulama atau MUI yang memberikan gambaran-gambaran bahwa sebaiknya begini, apa yang boleh, apa yang tidak, begitu ya. Tapi ya kadang-kadang juga ada beberapa agama yang menghendaki adanya kesatuan dalam penafsiran kitab suci. Seperti itu ya. Terima kasih telah menonton video ini, dan tidak usah like dan subscribe kalau lupa. Dan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanyakan di komen di bawah. Terus untuk slides yang saya tampilkan dan
dan tulisan-tulisan kecil terkait dengan pembahasan pada video ini ada di description, silahkan diakses saja. Itu saja dari saya, semoga video ini dapat memberikan wawasan bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.